Masih di channel Budi Mulia 2 Culinary School bersama saya Miss Witri. Bagaimana kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Nah, pada kali ini saya akan berbagi untuk menu yang selanjutnya, yaitu menu siomay. Menu siomay tentu saja banyak orang yang menyukai ya. Nah, teman-teman setelah melihat YouTube ini bisa mempraktekkan dari rumah dan bisa untuk camilan di rumah. Jangan lupa like dan subscribe di channel Budi Mulia 2 Culinary School untuk mendapatkan beberapa resep dari kami. Siomay merupakan salah satu masakan Indonesia. Makanan ini sering kita jumpai di beberapa daerah. Nah, mau tahu apa saja bahan yang akan kita gunakan untuk membuat siomay dari rumah? Bahan yang pertama ada daging cincang. Ini daging ayam yang sudah difile dan dicincang, dihaluskan seperti ini. Kemudian ada tepung sagu, ada telur, dan dibumbui dengan bawang putih, lada, chicken powder, gula pasir, dan garam. Teman-teman bisa menambahkan 2 bahan lagi, yaitu kecap asin serta minyak wijen. Nah, kali ini untuk adonan siomaynya saya akan tambahkan sayuran, yaitu wortel dan daun bawang. Bagaimana? Sudah siap untuk cooking hari ini? Pada resep kali ini, siomay akan saya sajikan dengan menggunakan saus kacang. Dan akan saya sajikan dengan kondimen bahan-bahan yang lain, yaitu tahu, kentang, dan kol atau kubis. Untuk bahan sausnya terdiri dari kacang tanah, gula jawa, kecap manis, jeruk, cabai keriting, kemudian diberi bumbu, ada bawang putih, chicken powder, gula pasir, lada, dan garam. Nah, teman-teman, untuk adonan siomay nanti ada beberapa variasi yang akan saya sajikan. Nah, diantaranya siomay yang akan saya isi dengan menggunakan cetakan ini dan menggunakan kulit pangsit. Bagaimana? Sudah siap untuk cooking bersama Budi Mulia 2 Culinary School? Langkah yang pertama, saya akan menghaluskan bawang putih. Nah, teman-teman bisa menghaluskan bawang putih ini dengan berbagai cara ya. Untuk kali ini saya menggunakan alat bantu blender. Kemudian kita tambahkan sedikit air. Seperti ini, kemudian kita blender hingga halus. Oke, bawang putihnya sudah halus, kita campurkan ke dalam adonan ayam. Kita masukkan ayam, seperti ini. Kita masukkan bawangnya, kita campur dengan sagu, Kita tambahkan 1 butir telur.
Setelah ini kita beri bumbu. Nah, ini sampai adonan tercampur rata ya. Seperti ini, kita beri seasoningnya atau bumbunya. Oke. Kita tambahkan kecap asin, dan minyak wijen. Kita aduk kembali sampai adonan ini tercampur rata. Nah, kemudian saya akan tambahkan sayuran di sini yang akan kita potong dalam ukuran yang kecil. Daun bawang, kita tambahkan daun bawang ini ke dalam adonan seperti ini, dan satu sayuran lagi yaitu wortel. Saya tambahkan wortel. Oke. Kita iris dalam ukuran yang kecil. Nah, untuk potongannya seperti ini teman-teman. Kemudian kita potong lebih kecil. Nah, selain dengan ukuran seperti ini, teman-teman bisa juga memarut ya. Oke. Nah, sebagian saya akan memarut dengan parutan sawut seperti ini ya, teman-teman. Ini nanti akan saya gunakan untuk topping di atasnya, sehingga siomay akan lebih menarik. Oke. Ini secukupnya aja. Nah, hasilnya seperti ini. Nanti digunakan untuk topping di atas adonan. Seperti ini ya. Untuk wortel yang ini saya masukkan ke campuran adonan. Kemudian ini saya aduk kembali. Nah, kalau teman-teman mau menyampur dengan bahan yang lain boleh ya, misalnya ada brokoli atau sayuran yang lainnya boleh. Nah, sesuai dengan mungkin selera atau kesukaan putra-putrinya ya, seperti itu. Oke, sebelum kita cetak, kita cicipi dulu apakah kurang garam, kurang lada, atau kurang bumbu yang lainnya. Nah, ini adonan yang sudah siap untuk kita isikan. Nah, sebelum ke isian, saya akan potong dulu tahu. Karena nanti ini tahunya juga akan saya isi di tengahnya.
seperti ini. Nah, selanjutnya saya akan mencetak adonan siomay ini dengan bantuan alat seperti ini. Jangan lupa untuk alatnya kita sudah olesi dengan minyak ya. Kita masukkan untuk kulit pangsitnya ke dalam adonan seperti ini. Kemudian kita isi dengan adonan siomay yang sudah kita buat. Seperti ini. Dan atasnya saya akan beri parutan wortel sebagai garnish. Seperti ini. Saya ulangi. Cetakan sudah dioles, kita masukkan kulitnya. Seperti ini, kita beri isian. Seperti ini kita beri garnish di atasnya. Gimana? Mudah ya untuk kita lakukan. Ini untuk yang ketiga masih saya isikan di adonan kulit pangsitnya. Seperti ini. Kemudian saya beri parutan wortel di atasnya. Nah, ini untuk adonan siomay dengan kulit pangsit. Kemudian saya akan isikan ke adonan tahu. Kita belah dulu dalamnya. Ya, ini dihilangkan. Diberi lubang. Kemudian kita masukkan adonan seperti ini. Nah, nanti siap untuk dikukus bersama yang lainnya. Sekali lagi saya buang tengahnya seperti ini. Kemudian saya isi dengan adonan siomay. Nah, ini siap untuk dikukus. Satu lagi ya. Kita buang isiannya. Kita masukkan adonan. Nah, jadi oke. Nah, teman-teman, ini hasil setelah adonan siomay kita cetak ke dalam tahu dan kulit pangsit. Kemudian saya akan menyiapkan untuk pelengkapnya, yaitu kentang. Kentang yang sudah kita kupas bisa kita bagi menjadi beberapa bagian. Untuk kali ini saya dengan bentuk seperti ini. Dan yang ini saya akan bagi menjadi 4 bagian. Oke. Nanti ini akan saya kukus bersama adonan siomay dan tahunya. Untuk kol, teman-teman bisa blanch terlebih dahulu sebelum kita cetak. Kita buang untuk bonggolnya ya. Jadi ini ada beberapa bonggol. Kita buang terlebih dahulu. Oke. Kemudian kita siapkan air panas dan kita masukkan kol ini ke dalam air panas.
Kita blend. Kemudian kita panaskan kukusan dan kita bisa masukkan siomay ke dalam kukusan kurang lebih 20 menit. Seperti ini. Ketika mengukus, ini airnya sudah mendidih terlebih dahulu ya. Kita masukkan tahu. Kemudian kentang. Kentang kita masukkan ke dalam kukusan. Nah, kalau sudah tertata seperti ini, kita tutup kembali kukusannya, kita tunggu kurang lebih 20 menit. Sambil menunggu siomay jadi, saya akan memberikan tips bagaimana cara membentuk kol atau kubis pada hidangan siomay. Nah, berikut adalah kol atau kubis yang sudah saya rebus atau blanch. Kemudian kita tata seperti ini. Kita lipat kanan dan bagian kiri. Kemudian kita gulung. Sekali lagi, kita susun kol atau kubis. Kemudian kita lipat bagian kanan dan bagian kiri ke tengah, dan kita gulung sampai ujung. Nah, seperti ini. Untuk kol ini bisa langsung disajikan atau kita masukkan ke dalam kukusan bersama adonan siomay yang lainnya. Kita lanjutkan untuk membuat saus kacangnya. Pertama, saya akan goreng kacang tanah ini. Siapkan minyak yang sudah panas, kemudian kita masukkan kacangnya. Nah, tanda jika kacang ini sudah matang, maka dia akan berubah warna, kemudian akan disertai dengan suara letupan ya, artinya kacang itu sudah siap untuk diangkat atau bisa untuk dilakukan proses tahapan selanjutnya. Ingat, dalam menggoreng kacang tidak boleh sampai terlalu kecoklatan ya, karena kalau terlalu matang nanti kacangnya berasa pahit sausnya. Nah, ini sudah tanda-tanda ya bahwa kacangnya sudah matang dan bisa kita angkat. Nah, ini kacang tanah yang sudah siap untuk dihaluskan untuk menjadi bumbu kacang. Selanjutnya saya akan menghaluskan bumbu untuk membuat bumbu kacang. Bawang putih, kemudian saya masukkan cabai, dan kita tambahkan air. Kita haluskan menggunakan blender. Kita blender sampai cabai halus dan bawang putihnya halus. Oke.
Kita matikan. Sampai halus seperti ini. Tahapan berikutnya saya akan menghaluskan kacang tanah. Tidak perlu ditambahkan air ya untuk kacangnya. Ini kacang tanahnya sudah halus ya. Kemudian kita akan masak dengan bumbu merah yang tadi sudah kita haluskan dan ditambahkan dengan bahan-bahan yang lainnya. Oke, kita akan tumis untuk bumbu kacangnya. Yang ditumis dimulai dari bumbu dasar merahnya tadi ya. Kita panaskan saucepan. Kita tambahkan minyak kurang lebih 2 atau 3 sendok makan. Kalau sudah panas, baru nanti kita masukkan adonan atau bumbu dasar merahnya. Kita masak bumbu dasar merah ini hingga tanak ya. Oke, cirinya ketika bumbu ini sudah tanak adalah satu, sudah mengeluarkan aroma ya. Kedua, untuk airnya sudah sedikit menyusut dan warnanya berubah. Warnanya berubah menjadi merah lebih pekat. Nah, seperti ini. Nah, ini sudah mau menyusut untuk kadar airnya. Warnanya sudah berubah ya. Ini yang di piring, yang ini yang sudah dimasak. Kemudian kalau sudah seperti ini, kita tambahkan air dan bahan yang lainnya. Bisa kasih air dulu ya, biar enggak hangus atau gosong. Kita masukkan gula Jawa. Ini sesuai selera ya, kalau tidak suka terlalu manis, sedikit saja. Kemudian chicken powder, garam, gula pasir, lada, masukkan. Kemudian kita tambahkan kacang tanah yang tadi sudah kita haluskan, dimasukkan. Oke, kita aduk, kita tambahkan cairan. Kita masak sampai oily ya, menyusut untuk kadar airnya. Kemudian nanti akan keluar minyaknya ya ketika bumbu kacang ini sudah matang dan tanak. Nah, ini bumbu kacang sudah mulai menyusut dan sudah mulai oily. Kita tambahkan dulu kecap manis. Ini sesuai selera ya. 1 atau 2 sendok makan boleh. Kemudian kita beri jeruk limau. Nah, ini ciri khas untuk bumbu kacang siomay menggunakan jeruk limau ini. Dari segi aroma dan rasa.
Kita masukkan, kita campur kembali, dan nanti kita matikan apinya. Siomay disajikan dengan saus kacang. Cicipi dulu rasanya sebelum disajikan. Nah, yang terakhir kita lakukan plating sebelum disajikan. Ini saya menggunakan beberapa garnish. Nah, ini kita ambil ya. Kemudian tahunya. Kemudian kentang. Kita beri siomaynya lagi, kita tambahkan kolnya, dan kita tambah telur. Oke, kemudian kita beri saus. Seperti ini kreasi ya, jadi tidak harus sama. Kita tambahkan jeruknya, kita beri warna merah. Nah, siomay daging ayam siap untuk disajikan. Selamat mencoba dari rumah. Salam kuliner dari Budi Mulya 2 Culinary School.